Nih, jadi kalau disambungin ke HP itu bisa connect langsung guys. Jadi bisa nyalain lampu lewat sini, terus modenya bisa diganti-ganti. Yang paling lambat ini mode biasa, sampai yang eco, race, dan juga sport. Yang sport paling kenceng guys. Jir, anginnya kenceng banget. Buset, anginnya kenceng coy. Guys, welcome to your life. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan baik-baik aja kalian dan keluarga kalian. Udah lama banget cuy aku nggak upload video. Terakhir aku upload waktu pertama kali datang ke Kanada. Dan ini videonya. Itu udah sekitar 10 bulan yang lalu. Lagian juga bingung guys, mau upload apaan? Istri di Indonesia, anak di Indonesia. Dan aku udah pindah ke Kanada, udah nggak ada motor. Dulu di Thailand masih ada motor, jadi bingung mau ngevlog apaan. Tapi kalau untuk short videonya kita masih upload ya guys. Jadi ya keseharian hari-hari kayak kerja, ngapain, badminton lah. Random lah guys. Sekarang aku di tempat yang sedikit berbeda. Udah nggak di kamarku yang dulu waktu pertama kali datang. Nih, tampilan kamarku lebih besar. Kita udah pindah, dan pindahnya juga masih di Kanada lah. Dan sekarang udah jam 3.50 sore. Nih, anginnya kencang banget. Dan cuaca kali ini tuh panas banget guys. Sekitar 25 derajat. Di sini udah panas pak. Kalau di Indonesia kan 34-35 udah panas banget kan. Tapi mungkin karena habis dari winter, jadi pindah ke summer agak sedikit ya kepanasan coy. Gimana besok mau balik Indonesia ya? Dan kali ini aku ada mainan baru coy. Tapi sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa dukung kita selalu dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe supaya channel makin berkembang dan akunya makin semangat buat video. Ya mungkin kalau aku nggak upload ke video YouTube-nya, paling aku upload yang short videonya aja guys. Jadi apa itu mainan baru kita cek. Kita keluar dulu. Dan hari ini kebetulan aku cuman ada kerja 1 jam, jadi mungkin kita akan keliling-keliling daerah Kanada sini, bukan negara ya guys, keliling daerah tempatku ini sambil beli Starbucks. Kita siap-siap dulu. Oke, kita lanjut lagi di depan coy. Dan inilah guys mainan barunya, skuter cuy. Nih, mereknya iScooter iX7 Pro. Aku beli ini belum lama guys. Aku beli ini sekitar 2-3 harian. Dan order sekitar 2 hari, barang langsung udah sampai. Dan aku juga udah lengkap beli helmnya coy. Nih, untuk safety riding. Nih, ini elektrik ya guys. Jadi skuter ini kecepatannya maksimal sampai 60 km per jam. Dan dia juga lengkap ada disc brake-nya sih, karena saking kencengnya guys, jadi harus ada disc brake-nya. Jadi aku juga bingung cuy, kalau aku beli motor di sini kepakainya juga cuman 4 bulan, 8 bulan sisanya nganggur pak di garasi, karena kan di sini kan musim dinginnya 8 bulan, sisanya musim panas. Jadi percuma juga, siapa juga yang mau pakai motor di musim dingin, udah pasti beku cuy. Makanya pilihanku jatuhnya ke skuter. Keren cuy, lucu juga ini. Sebenarnya udah lama aku pengen beli skuter, cuma masih bingung ambil skuter yang mana. Ternyata kata temanku ambil skuter yang biasa, yang kecepatannya sampai 20 km per jam itu percuma, rugi gitu. Jadi sekalian ambil yang kencengnya sekalian. Nih, kita nyalain dulu cuy. Dan ini bisa dikonekin ke HP. Nih, jadi kalau disambungin ke HP itu bisa connect langsung guys. Jadi bisa nyalain lampu lewat sini, terus modenya bisa diganti-ganti. Ada apa ini? Yang paling lambat ini mode biasa, sampai yang eco, race, dan juga sport. Yang sport paling kenceng guys.
Terus ini juga bisa di mode parkir. Kalau udah di mode parkir kayak begini, ini skuternya nggak bisa digerakin ya. Tapi lebih aman lagi kalau mau parkir juga harus dikunci sendiri sih sama besi, jadi biar nggak hilang guys. Jadi nggak cuma di Indo aja ya yang sering kehilangan barang, di Kanada pun juga masih sama. Ya mungkin untuk kedepannya aku bakalan konten tentang apa ya, skuter apa ya, bukan skuter sih ya, jalan-jalan di Kanada pakai skuter coy. Sekarang kita mau pakai helmnya dulu. Oke coy, safety, sekarang kita berangkat. Dari sini aku akan dubbing dulu karena aku nggak pakai mic-nya GoPro yang biasa terpasang di helm. Dan modenya sudah aku ganti ke mode race. Race itu kecepatan maksimalnya sampai 40 km per jam. Anjir kenceng coy. Skuter AX7 Pro ini dia menyediakan 4 mode. Dari mode yang biasa, terus naik lagi ke mode Eco. Mode Eco itu mungkin lebih irit ya guys. Naik lagi ke mode race. Habis race naik lagi ke mode sport. Dan sport juga bisa diganti ke gear 1 atau gear 2. Gear 2 itu lebih kenceng. Gear 2 ban roda depan dan belakang berputar barengannya guys. Di sini aku belum berani kenceng-kenceng soalnya jalurnya yang pendek-pendek dan juga banyak persimpangan. Wow. Dan kalau di Kanada itu kalian mau pakai skuter elektrik ataupun bicycle elektrik ataupun yang non elektrik itu juga boleh ke jalan raya ya guys. Asalkan kalian safety riding seperti memakai helm, terus ada lampunya, lampu depan dan belakang, ada sen juga. Gila, kencangnya pol. Jadi mungkin ini aku nggak ngomong ya guys, soalnya nggak denger pak, anginnya kencang juga. Aku nggak pakai mic yang dipasang di helm coy. Mic-nya aku tinggal di Indonesia. Mungkin next time lah aku mau bawa buat pasang di helm. Skuternya jambak-jambak cuy. Jadi aku pegang GoPro-nya agak susah ini. Takut jatuh pak. Kita udah sampai. Berat cuy. Seperti biasa sebelum kerja harus ngopi dulu cuy. Untuk akselerasi skuternya sih aku cukup puas ya guys. Dengan harga yang ya lumayan mahal lah cuy. Tapi untuk yang dihasilkan tenaganya itu cukup menarik dan cukup kenceng. Malah udah kayak motor-motor Matic di Indonesia guys. Cuma ini aku belum cobain top speednya ya guys. Mungkin ntar setelah pulang kerja baru aku cobain top speed dan coba cari jalan yang agak panjang. Ini aku udah selesai kerja guys, cuma sejam doang hari ini. Awalnya aku mau ke mall, cuman aku lihat cuaca kayaknya nggak memungkinkan karena mau hujan cuy, dan anginnya juga kenceng. Ya udah, aku paling muter-muter sekalian nyoba speednya si skuter ini, AX7 Pro. Nggak tahu suaraku kedengeran nggak ini, anginnya kenceng banget. Oke cuy, mau pakai helm dulu baru kita cus.
Anjir. Anjir. Ngeri. Oh my god. Anjir, anginnya kencang banget. Buset, anginnya kencang coy. Thank you. Kenceng banget coy. Di sini aku masih adaptasi dengan skuternya ya guys. Jadi kalau kenceng dikit gitu badan udah berasa kayak mau lepas aja. Dan ini skuter nggak disarankan untuk anak di bawah umur 18 tahun. Karena emang bener-bener bahaya guys. Kenceng banget ini. Dan sebenarnya untuk mode malam pun ini juga bagus karena dia juga dilengkapi dengan lampu depan dan juga lampu rem belakang dan juga ada lampu sen kanan kiri, dan di bodi kanan kirinya juga ada lampu biru, jadi ada kesan-kesan sportnya ya guys. Dan ini aku lagi muter-muter untuk cari jalan yang agak sedikit panjang biar bisa mencoba top speednya. Modenya kita ganti dulu guys ke sport. Oke. Wah, kenceng banget coy. Di sini aku baru mencoba mode speed yang pakai gear 1. Jadi kecepatannya sampai 55 km per jam. Di beberapa tempat di Kanada itu seperti di perumahan ataupun di tempat sekolah-sekolah itu memang tidak membolehkan melebihi batas kecepatan dari 40 km per jam. Makanya ini aku harus hati-hati ya guys. Akhirnya setelah aku dapat jalan yang agak panjang, aku rubah mode speednya menjadi gear 2 yang roda depan dan belakangnya juga berputar. Tetapi aku nggak bisa ngerekam soalnya agak susah megangin GoPro dan juga kecepatan tinggi. Tapi aku rekam di handphonenya, aku dapat sekitar 60 atau 61 km per jam. Oke cuy, anjir, skuternya emang kenceng banget. Tadi aku cobain sekitar nyampe 60 km per jam. Emang sesuai dengan yang dihasilkan ya. Maksudnya skuternya emang kecepatannya 60 km per jam, jadi emang kecepatannya segitu. Tapi kemarin aku sempat cobain lebih dari 60, 61-an. Cuman nggak kerekod di kamera GoPro, soalnya kan aku susah peganginnya guys. Tapi aku sempat rekam di speedometernya di HP. Mantap cuy. Gila, kenceng pol. Bannya gede banget. Kalau kecepatannya kenceng banget, kemungkinan baterainya lebih boros ya guys. Jadi lebih cepat habis. Dan jarak kejauhan 60 km. Tapi kalau dengan kecepatan top speed terus, pasti nggak nyampe 60 km guys. Pasti cuman 50-an lah. Oke cuy, sekian dulu video dari aku. Mungkin untuk kedepannya aku bakalan ngevlog atau ngontenin tentang skuter kali ya, atau enggak riding nyantai dengan skuter kan. Jadi aku bakalan cobain next time-nya jarak yang lebih jauh. Oke, terima kasih kalian udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa support kita selalu dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe. Bye.
to subscribe. Thank you guys.